KTP Bapak tadi itu? 4 jam lah. Luar biasa ya. Enggak punya KTP dia. Udah lari dia. Tuhan kita Mana? beda apa ya? Udah lari Bapak. Bukan. Mana siapa-siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Gimana kalau posisi Ini ada keamanan. diusir, gimana Pak rasanya Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Kami Natalan loh Pak. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah. Ngomong Pak. Jangan Pak. Ngomong ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Benar sekali. Tapi kami mohon, ini kan Mohon. kebetulan Kerugian kalian apa? Melarang kami beribadah. Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? Tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja, Pak. Apa Dan kerugian kami kalian? minta cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga, Pak, di Aceh, Pak. Bapak apa kerugiannya Saya di Aceh, kalau saya beribadah di sini? Tenggara, Pak. Tunggu dia bicara, Mak. Hah? Apa kerugiannya, Mak? Ya, Apa kerugian Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana, Pak, di Aceh. Kami minta tanah kalian. Saya di sana. Saya kemarin minta sama Sama desa. peduli, Pak. Kasih kami tempat. Masjid ada di sana, Mana beriman. tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Ibadah nggak bisa, cuma 4 jam. Iya, Bapak bilang, Bapak mau kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Semua anak saya. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak Pemerintah. Ya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Enggak masalah. Soal sah Bapak mau tidak. sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Sekarang Ruginya Bapak apa? keberatan apa sih, Pak? Apa Bapak ruginya? Ini hari Natal loh, Pak. Apa Bapak ruginya? Terlepas dari hari Natal hari Iya, apa ya? Bapak ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Saya paham benar, saya punya Nggak ustad, usah saya bicara punya sana. haji. Iya, nggak usah Saya sana. juga diucapkan Ini soal batu gede, Pak. Iya. Apa Bapak ruginya? Bukan masalah Saya Enggak, juga Bapak rugi berjanji nggak? di sana, Pak. Ruginya Bapak apa? bicara untung dan rugi. Bukan, Ini negara kami nggak ada Pancasila. urusan sama Masa Bapak. Kami cuma ibadah 4 orang, jam, Pak. Pak. Betul, 4 Kita jam. tidak Dan ini bukan mengkristenkan gereja, orang. kami hanya tempat. Susah juga ya jadi umat Kristen di Indonesia, negeri yang katanya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berbineka tunggal ika, dan dalam konstitusi negaranya tertulis dengan jelas bahwa negara menjamin setiap pemeluk agama melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Negara mungkin benar menjamin karena itu sesuai dengan konstitusi, tapi sejak negara api menyerang kita, kayaknya jaminan itu jadi tidak punya makna. Jaminan itu terasa tumpul di bawah atau di lapangan. Lihat aja di Majak, Lebak, Banten. Bupati Lebak itu bahkan melarang acara Natal digelar di wilayah itu. Warga Majak yang mau merayakan Natalan dipaksa untuk jalan jauh ke kota lain. Di Majak, Natalan kayak barang haram. Padahal ya, Natal itu kan kayak semacam hari raya, kayak lebaran. Jadi kalau dia merayakan di rumahnya, ada keluarga atau ada handai tolan, melakukan doa bersama, itu kan sebetulnya nggak masalah ya. Gue juga heran, bupati itu digaji dari pajak rakyat. Pajak rakyat yang dipungut tanpa membedakan apa agama rakyat itu. Orang Kristen juga bayar pajak, sama seperti saya, orang Muslim. Tapi ketika mereka atau teman-teman Kristen mau sekedar beribadah di hari rayanya, justru nggak difasilitasi. Entah apa alasannya. Di Bogor, tadinya saya gembira. Ada gereja Yasmin yang terus dirubung kampret sehingga nggak berdiri-berdiri di Bogor itu. Kini sudah selesai kasusnya.
Masyarakat bisa merayakan hari besar agamanya di gereja yang puluhan tahun terbengkalai kasusnya karena ada sebagian orang yang teriak-teriak menentang pendirian gereja. Bahkan pada Natalan kali ini, Presiden Jokowi juga sempat mengunjungi gereja Katolik di Bogor ketika jemaat dan umat Katolik sedang beribadah. Ini adalah kunjungan pertama seorang Presiden Republik Indonesia ke gereja tersebut. Tentu saja umat Katolik menyambut sangat antusias atas nama kepala negara. Jokowi sengaja mencontohkan sikap yang seharusnya bahwa negara menjamin kebebasan beribadah untuk warganya. Sayang sih, gak jauh dari lokasi gereja di Bogor itu, tepatnya di Cilebut, ada kejadian yang memuakkan. Warga di sana yang beragama Kristen dan hendak menggelar perayaan Natal di rumahnya. Izin udah dimintakan. Lagi pula menggelar doa di dalam rumah sendiri dengan keluarga sendiri di hari raya. Terus masalahnya di mana? Memang ya, mungkin sebagian tetangga-tetangganya atau ada gerombolan yang menjadi tetangganya itu masih berpikir pekok dan mempermasalahkan acara itu. Acara hari raya yang digelar di dalam rumah, doa antar keluarga dan handai tolan. Menurut gue sih ini kebangetan banget. Lo bayangin ada acara keluarga dan itu hari raya, terus nggak boleh, kan lucu. Alasan mereka apa? Alasannya karena beribadah dilarang di rumah. Beribadah harus di rumah ibadah. Lah, saat merayakan Natal kan ada doa, ada lagu pujian. Terus gak boleh gitu sama sekali. Ini aneh. Padahal mereka adalah keluarga-keluarga yang merayakan hari raya. Kalau mengikuti logika bahwa beribadah harus di rumah ibadah, kenapa mereka gak protes? Ada orang beribadah di Monas misalnya. Kenapa mereka nggak protes ada orang beribadah di jalan misalnya? Jujur, gua yang beragama Islam atau sebagai Muslim malu sama kelakuan orang-orang ini. Mereka tuh kesannya bener-bener nggak adil. Gua atau lo lah semua yang beragama Islam kan sering ada acara keluarga. Misalnya arisan keluarga. Nah sebagai keluarga Muslim biasanya acara itu ada tausiah, ada baca doa, ada pengajiannya. Emang lo pernah digeruduk atau diprotes kemudian membubarkan acara itu dengan alasan bahwa ibadah harus dilakukan di rumah ibadah? Kan enggak juga. Atau acara syukuran atau tahlilan memperingati keluarga yang wafat, memperingati haul keluarga, ngundang tetangga baca tahlil dan surah Yasin. Enggak masalah kan selama ini? Bahkan masjid di dekat rumah gua sering juga bikin acara tablik akbar. Panggungnya di jalanan, nutup lalu lintas orang. Toh enggak ada masalah juga, itu bukan di rumah ibadah. Jelas-jelas itu bukan di rumah ibadah. Lah ini ada orang Kristen yang cuma pengen merayakan Natal di rumahnya, ngundang keluarga dan kerabatnya sendiri. Kenapa juga pada ribut? Belaga mau negaki aturan bahwa beribadah harus di rumah ibadah. Alasan yang mengada-ngada menurut gua. Alasan sebenarnya karena mereka benci saja sama orang yang berbeda. Sebetulnya tujuan mereka hanya mau mengganggu. Mereka nggak mau hidup berdampingan dengan warga lain yang berbeda-beda agama. Mereka merasa imannya akan goyang kalau melihat dan mendengar orang lain khusyuk berdoa menurut agamanya masing-masing. Mereka mungkin iri. Kok nggak bisa ya bermesra-mesra dengan Tuhannya seperti itu? Katanya mereka meyakini konsep lakum dinukum waliyadin. Untukku agamaku, untukmu agamamu. Artinya beragama mah ya masing-masing aja. Monggo-monggo saja. Nyatanya yang mereka lakukan kebalikannya. Agamaku untukku, agamamu juga urusanku. Ini kan manusia ribet banget. Manusia kepo yang resek sama urusan agama orang lain. Apakah mereka merasa dengan kelakuan kayak gitu mereka sedang menjalankan perintah Islam? Perintah agamanya? Nggak juga deh. Mereka hanya mau memamerkan kezalimannya dan kedengkiannya sendiri. Mereka melarang orang merayakan Natal di rumahnya sendiri. Itu tindakan konyol dari manusia berotak ceper.
Kita emang udah bosan dengan berita-berita seperti ini. Kita malas dengan gerombolan yang imannya ditunjukkan dengan sikap-sikap yang arogan. Sementara di sisi lain, konstitusi kita jelas-jelas menulis melindungi hak setiap warga negara untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Kewajiban negara adalah mewujudkan itu dalam alam nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mau tahu makhluk apa yang tidak suka melihat orang beribadah dan berdoa? Gua rasa cuma iblis yang gak suka melihat orang beribadah dan berdoa. Kalau mereka orang beneran, punya agama dan yakin dengan agamanya, mereka akan lebih sibuk mengurus ibadahnya sendiri, mengurus kedekatannya dengan Tuhannya, bukan malah sibuk mengurus cara ibadah orang lain. Mungkin cuma di Indonesia orang Kristen yang Natalan, tetapi agama lain yang sibuk-sibuk melarang. Iya, konstitusi memang menjamin kebebasan beragama, kebebasan menjalankan ibadahnya. Tetapi pada kenyataannya, di lapangan, doktrin Wahabi yang sering membuat kita merasa benar sendiri, yang keras, yang kaku, pada akhirnya merusak hubungan kekerabatan kita, pada akhirnya merusak hubungan sosial kita. Menurut gua, kita harus mewaspadai orang-orang yang seperti ini, karena mereka sebetulnya adalah duri dalam kebinekaan kita. Gue Eka Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.